Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami yang berjudul Politik Strategi Nasional. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Winnie Patricia Galenso. Nama saya Meidi Masipi. Nama saya Ardian Tihar. Nama saya Anggrena Tapangkuene. Nama saya Aurora Polandos. Ya. Pengertian strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1985. Berkembang pendapatan yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan struktur politik lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan badan-badan yang berada di dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh, nasional, dan berisi mengenai masalah-masalah makro, strategi guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan selanjutnya ada tingkat penentuan kebijakan khusus, merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada pembangunan nasional dan manajemen nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelangsungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera, maju serta tumbuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut adalah manajemen nasional. Manajemen pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan sebuah istilah, yaitu manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, dan integral. Orientasinya pada saat penemuan dan pengenalan atau identifikasi. Faktor-faktor strategi secara menyeluruh dan terpadu, kerangka dasar, landasan, pedoman, dan sarana bagi pembangunan maupun penyempurnaan. Fungsi pemerintah yang bersifat umum maupun pembangunan. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi, serta lingkungan yang mempengaruhi. Unsur, struktur, dan proses. Secara sederhana, unsur-unsur sistem utama sistem manajemen nasional dalam bidang meliputi negara, yaitu organisasi kekuasaan, bangsa, yaitu pemilik negara, pemerintah, yaitu sebagai manajemen atau penguasa, dan yang terakhir yaitu masyarakat, yaitu sebagai penunjang dan pemakai. Yang berikut adalah fungsi dari sistem manajemen nasional. Yang pertama, proses area masuk. Proses area masuk dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengenalan kepentingan. Fungsi dari pengenalan kepentingan adalah menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur tata kehidupan pada masyarakat.
Yang kedua yaitu pemilihan kepemimpinan. Pemilihan kepemimpinan berfungsi untuk pemberian masukan tentang terjadinya orang-orang yang berkualitas untuk menempati kedudukan dan jabatan tertentu dan menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pada masyarakat. Permasalahan dan agenda pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan sebuah perubahan secara banyak faktor untuk membangun suatu negara di satu negara. Namanya juga nasional, maka harus seluruh negara dalam melakukan perubahannya. Tentu saja dalam melakukan proses pembangunan tersebut ada masalah dalam melakukannya. Di antaranya permasalahan pembangunan nasional. Pertama, masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat serta munculnya masalah-masalah sosial. Yang kedua, perbaikan kesejahteraan rakyat segera ditentukan oleh hubungan infrastruktur dalam pembangunan. Yang ketiga, masih tingginya kesejahteraan di dalam negeri. Yang keempat, rendahnya kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah. Prioritas pembangunan nasional Indonesia. Prioritas pembangunan nasional Indonesia berdasarkan pada pertimbangan kemendesakan dari sebuah program kerja yang menjadi subprogram kerja nasional. Dalam prioritas pembangunan nasional Indonesia mempunyai beberapa agenda, yaitu pertama, agenda mewujudkan Indonesia yang damai dan aman. Kedua, agenda yang mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Dan yang ketiga, agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat.